Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihatun Faizatur Rahmah dengan NIM 2008086010. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jaringan pengangkut dan jaringan penyokong. Sebelum membahas jaringan pengangkut dan jaringan penyokong, kita lebih dulu mengetahui apa sih itu jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan muda, meristem, dan jaringan dewasa. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau telah mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jaringan permanen berfungsi non-meristematik atau tidak aktif membelah, tidak tumbuh dan tidak aktif membelah lagi. Jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu jaringan pelindung epidermis, jaringan dasar parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut atau vaskuler, dan jaringan sektori. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat. Jaringan ini dibagi menjadi 2, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Xilem merupakan jaringan pengangkut yang rumit. Xilem merupakan jaringan Xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Xilem merupakan jaringan pengangkut yang rumit. Xilem tersusun dari parenkim dan serabut, serta trakeit dan komponen pembuluh trakea. Trakeit adalah sel-sel tumbuhan yang dindingnya mengalami lignifikasi atau penebalan oleh senyawa lignin, dan sel-selnya akan mati setelah dewasa. Trakea yang membentuk xilem merupakan sel-sel silinder yang mati setelah dewasa. Bagian ujungnya saling menyatu untuk membantu sebuah tabung pengangkut air yang bersel banyak. Dinding ujung kadang-kadang juga dinding samping. Komponen pembuluh ini berlubang-lubang yang merupakan tempat air lewat dengan bebas dari satu ke sel lain. Adapun unsur-unsur xilem, yang pertama adalah unsur trakeit, di mana unsur trakeit ini terdiri atas sel-sel yang memanjang, tidak mengandung protoplasma, memiliki dinding sel yang berlignin, dan memiliki noktah-noktah. Trakeit merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing tanpa adanya lubang, sehingga pengangkutan dilakukan melalui pasangan noktah pada 2 ujung yang saling menimpa. Yang kedua adalah serabut xilem, sel panjang dengan dinding sekunder yang berlignin. Serat xilem memiliki 2 macam serat, yaitu serat trakeit dan serat rifom. Yang ketiga adalah parenkim xilem. Parenkim xilem tersusun dari sel yang masih hidup, berfungsi sebagai tempat penyimpangan cadangan makanan. Selanjutnya adalah floem. Floem, pembuluh tapis, merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut lalu menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Jaringan floem sangat rumit, terdiri atas berbagai macam bentuk sel, dan diantaranya ada yang masih hidup dan ada pula yang telah mati. Floem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya komponen floem. Yang pertama adalah unsur tapis, yakni berbentuk tabung dengan ujung yang berlubang. Inti sel menghilang dari protoplasma dan dinding sel-selnya berpori-pori.
dilalui oleh plasmodesmata yang menghubungkan unsur tapis yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, sel pengiring terbentuk silinder dengan plasma yang dekat. Selanjutnya adalah serabut phloem, terbentuk panjang dengan ujung perimpitan dan dindingnya tebal. Yang terakhir adalah parenchyma phloem. Selnya hidup memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut noktah. Selanjutnya kita akan membahas jaringan penyokong. Jaringan penyokong dikenal juga dengan nama jaringan mekanik, jaringan penunjang, atau jaringan penguat. Jaringan penyokong adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Ciri-ciri jaringan penyokong yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta telah mengalami spesiasi pada sel-selnya. Adapun fungsi jaringan penyokong yang pertama adalah menegakkan batang dan menegakkan daun. Yang kedua, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Yang ketiga, melindungi embrio di dalam biji. Yang keempat, melindungi jaringan pengangkut. Yang kelima, memperkuat jaringan aerenkim. Parenkim menyimpan udara. Nah, jaringan penyokong atau penguat tumbuhan dibagi berdasarkan sifat dan bentuknya, dibagi menjadi dua, yakni jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Pada batang kolenkim dapat ditemukan dalam bentuk silinder atau jalur-jalur yang membujur. Pada daun kolenkim dapat ditemukan di salah satu sisi atau kedua sisi tulang daun dan di sepanjang sisi helai daun. Adapun ciri-ciri dari jaringan kolenkim yang pertama, memiliki struktur yang tebal dan juga kuat. Selanjutnya dapat mengalami spesialisasi terdapat pada batang, daun, dan biji. Yang ketiga, selnya mengalami penebalan pada bagian sudutnya. Yang keempat, penebalan berupa selulosa. Dan yang terakhir, pada umumnya berkelompok membentuk untaian atau silinder. Fungsi dari jaringan kolenkim yakni menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan. Yang kedua, melindungi berkas pengangkut. Dan yang terakhir, memperkuat jaringan parenkim. Pada gambar tersebut, sel-sel kolenkim mengalami penebalan di sudut-sudut selnya, tidak merata pada seluruh permukaan dinding sel. Dinding selulosa yang tebal pada kolenkim menyebabkan organ bersangkutan memiliki sifat lentur. Oleh karena itu, kolenkim baik sekali untuk menopang organ yang aktif tumbuh karena sel-selnya dapat meregang untuk menyesuaikan diri dengan perpanjangan organ. Jaringan selanjutnya yakni sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan sklerenkim berfungsi sebagai unsur-unsur pendukung pada tumbuhan. Namun, dengan dinding sekunder tebal yang biasanya diperkuat oleh lignin, sel-sel sklerenkim lebih kaku daripada sel-sel kolenkim. Sel-sel sklerenkim dewasa tidak dapat memanjang dan terdapat di daerah-daerah tumbuhan yang telah berhenti tumbuh memanjang. Sklerenkim terbagi dari dua macam berdasarkan bentuknya, yaitu serabut dan skleroid atau sel batu. Serabut atau serat berasal dari jaringan meristem yang terdiri dari sel-sel panjang dan berkelombong membentuk anyaman atau pita. Misalnya, pelepah daun pisang. Sedangkan pada skleroid, sel batu adalah jaringan sklerenkim yang bentuk selnya membulat dengan dinding sel mengalami penebalan, misalnya pada tempurung kelapa atau kulit biji keras.
Ciri-ciri jaringan kolenkim yang pertama mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding sel, selanjutnya penebalan yang berupa lignin, yang ketiga berupa sel mati, yang keempat pada umumnya ditemukan pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan yang terakhir terletak pada perisikel, korteks, dan di antara xilem dan floem. Fungsi dari jaringan sklerenkim yang pertama sebagai alat untuk bertahan terhadap tekanan dari luar, melindungi dan menguatkan bagian dalam sel, dan yang terakhir sebagai alat penyokong. Pada gambar tersebut, jaringan sklerenkim merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Dengan demikian, sel-sel dewasa jaringan sklerenkim telah mati dan memiliki dinding sel yang tebal, biasanya berlignin atau mempunyai zat kayu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.